Nah, jadi Bapak Ibu, selamat bergabung ke debat kita yang pertama ini ya. Saya akan bacakan klaimnya ya, yang dari grup 2 ya, munculnya dari Pak Makil ya. Saya share screen klaimnya. Jadi klaimnya bunyinya seperti ini. Pandangan akan semua kalimat, huruf, koma, dan titik dalam Al-Quran adalah kalimat Allah dan tidak ada campur tangan manusia, melemahkan kitab suci Muslim atau Al-Quran sendiri. Saya beri kesempatan untuk Pak Makil untuk mengartikulasikan argumen klaim ini. Silakan Pak Makil. Terima kasih Pak. Mungkin saya langsung kasih kesempatan ke teman yang udah Suaranya kecil Pak Makil. ya, kedengaran Pak? Mungkin kalau lebih dekat kepada mikrofonnya kalau ada. Iya, iya. Halo, kedengaran? Ya sangat kecil ya. Bapak Ibu dengar nggak suara Pak Makil? Mungkin Kecil, Pak. Ya, Pak. Kecil sih. Kecil Pak. sekarang kedengaran ya Pak? Agak kecil ya. Pak Makil tuh ada mic nggak sih Pak? Udah. Bicara aja. Oh ya, sudah. Mungkin saya langsung kasih kesempatan ke uh, rekan Fernando karena rekan Fernando yang kami udah diskusi dan dia akan jelaskan. Oh, oke oke. Nah, kalau ngomongnya di situ oke tuh suaranya Pak Makil. Jadi boleh pakai mic-nya Pak Fernando juga sih, barengan juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ya. Kami mengangkat klaim bahwa pandangan akan semua kalimat, baik itu huruf, juga koma, dan titik dalam Al-Quran adalah kalimat Allah dan tidak ada campur tangan manusia. Kami dari kelompok ini tentu saja beranggap bahwa ini melemahkan kitab suci Muslim atau Al-Quran itu sendiri. Tentu saja ada sejarah penulisan dan yang kami utarakan ini, yang pertama itu terdapat tentu saja karakteristik manusia dalam teks Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu sendiri memiliki ciri-ciri bahasa ya atau linguistik dan budaya dan juga pengetahuan yang mencerminkan bagaimana konteks dan pemahaman manusia pada zaman Nabi Muhammad itu, misalnya ya beberapa ayat memberikan pandangan tentang situasi sosial, situasi ekonomi dan situasi politik yang juga sesuai dengan konteks Mekah atau Madinah pada masa itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh manusia dalam pengungkapan wahyu ini, Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pasti terjadi kesalahan atau dan inkonsistensi. Nah, terdapat beberapa inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam teks Al-Quran itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa kesempurnaan yang didistribusikan kepada Al-Quran bukanlah hasil langsung dari pewahyuan ilahi Allah, tetapi dapat dijelaskan sebagai produk dari konteks sosial dan budaya manusia pada saat itu. Dan selanjutnya tentu saja terjadi evolusi teks dalam Al-Quran itu sendiri seiring dengan perkembangan waktu ya. Nah, ada bukti bahwa Al-Quran itu mengalami proses evolusi dan redaksi seiring dengan waktu. Nah, misalnya tuh ada urutan surah dalam Al-Quran tidak selalu mencerminkan urutan pengungkapan wahyu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan teks Al-Quran merupakan pewahyuan langsung dari Allah atau hasil dari proses manusia dalam menghimpun dan mengedit teks tersebut. Tentu saja kelompok kami pasti memberikan pendapat bahwa ini tentu saja ada keterlibatan manusia di dalamnya. Dan yang selanjutnya bukan historis tentang perubahan dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa riwayat sejarah yang menunjukkannya adanya variasi dalam teks Al-Quran selama masa kompilasi awalnya. Misalnya itu perbedaan bacaan antara versi Mushaf ya pada awal sejarah Islam yang menunjukkan bahwa teks Al-Quran ini kelihatan telah melalui proses revisi ya, oleh manusia. Terdapat campur tangan manusia. Dan selanjutnya yaitu analisis teks dari Al-Quran itu sendiri. Nah, beberapa kritikus telah melakukan analisis kritis ya terhadap teks Al-Quran dan menemukan kemiripan dengan literatur lainnya yang ada pada masa itu. Nah, baik dari segi gaya, dari narasi, dan juga dari segi konsep. Nah, ini menimbulkan keraguan tentang keilahian teks Al-Quran dan mengarah tentu saja pada dugaan
ini tidak diwahyukan oleh Allah sepenuhnya, melainkan ada campur tangan manusia. Dan yang terakhir yaitu konteks sejarah pengumpulan Al-Quran, teks-teks Al-Quran. Nah, proses pengumpulan dan redaksi Al-Quran tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Nah, ada ketidakjelasan tentang bagaimana teks Al-Quran ini dikumpulkan dan disusun secara disusun setelah kematian Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, faktor-faktor seperti faktor politik, kepentingan pribadi dan juga dinamika sosial pasti terpengaruh dan mempengaruhi penyusunan teks ini. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa adanya campur tangan manusia dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kelompok kami tentu saja sangat setuju bahwa pernyataan bahwa pandangan akan semua kalimat, huruf, koma, dan titik dalam Al-Quran adalah kalimat Allah itu, statement ini melemahkan kitab suci orang Muslim sendiri atau Al-Quran itu sendiri. Demikian dari saya sebagai first speaker. Terima kasih. Terima kasih Pak Fernando. Nah, jadi klaimnya karena ada kedekatan dengan konteks sejarah, lalu ada indikasi pengumpulan, editing, revisi, evolusi teks, maka dianggap kesempurnaan bukan dari Allah, melainkan ada kesalahan, inkonsistensi itu di dalam Quran yang dikandung di tulisannya. Nah, demikian saya berikan kesempatan untuk grup satu ya untuk merespons. Silakan. Bu Lea atau Pak Edric? Kak Edric aja, Pak. Pak Edric, silakan Pak. Boleh ya yang angkat tangan kan? Oh, tangannya belum Itu kan yang diturunin, bukan pertanyaan tadi diangkat. belum Iya. hilang-hilang itu. Saya juga bingung dari tadi itu belum hilang-hilang itu. Nih, saya turunin tangannya. Oke, Aduh, Bu. Ah, silakan direspons. aduh, respon gimana ya? Ya, terima kasih atas Bapak Fernando untuk pemaparan argumennya. Saya mewakili kelompok dua juga. Eh, Kelompok satu. kelompok satu. Oh ya, kelompok Iya, satu menanggapi beberapa tanggapan yang saya sempat tulis untuk eh tuh, apa? Saya penasaran ini argumennya satu-satu per poin atau gimana, Pak? terserah. Yang penting Oh, direspons. oke. Ya, jadi terkait mengenai eh, oke, saya menanggapi beberapa hal yang Bapak Fernando sudah sampaikan. Yang pertama mengenai redaksi seiring waktu, bahwa ada eh, manusia yang menghimpun teks tersebut atau ada semacam evolusi, dan memang melihat sejarah perkembangan Al-Quran ada dicatat semacam redaksi, yaitu penambahan huruf hidup di dalam kata-kata Al-Quran. Namun ini berjalan seiring waktu. Namun pandangan gimana, Pak? Namun penambahan ini merupakan sebuah perkembangan budaya yang sebenarnya, bentar, saya jadi bingung. Ya, yang penambahan ini, saya bagi pendapat saya, penambahan ini bukanlah seperti seolah-olah penambahan dari manusia itu sendiri. Karena seperti Alkitab juga yang ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu pada abad ke setelah Tuhan Yesus meninggal, yaitu abad-abad pertama setelah Masehi itu, juga terdapat bukti penambahan huruf hidup. Sehingga saya mempertanyakan apakah yang dimaksud penambahan ini merupakan penambahan secara konten atau sebenarnya hanya memperjelas dari budaya-budaya lisan yang sudah ada di masa itu lalu dipindahkan menjadi budaya tertulis yang lebih konkretnya lagi yang ada huruf hidupnya seperti Alkitab.
terutama kitab ini ya, PL, yaitu yang dalam bahasa Ibraninya. Apalagi perlu dipertanyakan, ya, apalagi pada saat Tuhan Yesus pun Alkitab kitab PL yang dalam bahasa Ibrani itu pun tidak ada huruf hidupnya. Namun orang Israel pun juga tidak bisa sulit membaca dalam bahasa Ibrani, melainkan makanya bacanya bahasa Aram, yang dimana lebih kebanyakan ya budaya lisan, sehingga saya rasa apa yang dikemukakan mengenai adanya proses evolusi dan redaksi itu bukanlah semata-mata penambahan manusia, tidak mengganggu gugat terhadap konten Al-Quran tersebut, melainkan hanya memperjelas dari budaya lisan, lalu seiring perkembangan zaman diperjelas kembali bahwa ya ini budaya tertulis. Lalu ada mengenai pandangan mirip dengan gaya literatur masa itu. Namun saya mempertanyakan kembali sebab Al-Quran diwahyukan oleh Allah, didikte oleh malaikat Jibril kepada seorang yang buta huruf diakuinya, yaitu seorang nabi, sehingga dipercaya bahwa pandangan umum mempercayai bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menambah atau mengubah dari isi dari Al-Quran tersebut. Dan jika melihat dari ayat yang ada, maka maka dikatakan bahwa malaikat itu men, memberi mau memberitahukan Al-Quran dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Muhammad. Sehingga bahkan dari sinilah berkembang pandangan bahwa lebih baik Al-Quran itu tetap memakai bahasa Arab. Sehingga saya rasa kemiripan gaya literatur Al-Quran dengan literatur pada zaman itu bukanlah klaim yang valid mengatakan bahwa ada campur tangan manusia di sana. Bisa saja Tuhan mewahyukan dengan gaya bahasa yang memang dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Dan untuk adanya sejarah pengumpulan redaksi Al-Quran, yaitu yang saya catat bahwa Bapak Fernando menyatakan adanya dikumpulkan namun tidak sesuai penanggalannya. Namun yang saya rasa juga di sini tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Karena apa yang dikumpulkan, Al-Quran menyajikan bukan suatu kitab sejarah, melainkan wahyu Tuhan itu sendiri. Dan dari dikumpulkan dari wahyu-wahyu tersebut, lalu disusun sebagaimana Al-Quran itu ada, walaupun tidak kronologis, tetapi disusun sesuai dengan maksud dari wahyu itu tersebut. Sehingga ibarat kata sama seperti orang-orang mengumpulkan surat per surat, lalu memilah-milah mana yang firman Tuhan, sehingga itu dikanonisasi menjadi Alkitab. Namun Alkitab tetap diakui itu firman Tuhan. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran yang sama-sama wahyu Tuhan, lalu dikumpulkan oleh orang-orang, tidak sesuai kronologis juga, tetapi kenapa yang ini tidak disebut firman Tuhan juga, begitu. Ya, demikian opini saya, ya opini pertanyaan nggak tahu lah dari kelompok 1. Ya. Oke, terima kasih Pak Edric mewakili kelompok 1. Jadi kalau ada perubahan penambahan huruf hidup nggak masalah karena Alkitab PL berbahasa Ibrani juga mengalami evolusi serupa. Kemiripan dengan teks-teks literatur pada zamannya itu bisa dipahami karena wahyu itu memang bisa dipahami oleh budaya pada zamannya, kata Pak Edric. Terus walaupun tidak kronologis, tetapi tetap sesuai maksud wahyu tersebut. Alkitab juga tampaknya tidak kronologis disusunnya, jadi tidak melemahkan
bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Begitu argumen dari grup satu. Saya berikan kesempatan lagi untuk grup 2 untuk mengatakan argumennya. Ya, kedengaran ya Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Edrik untuk argumentasinya. Eh, mungkin untuk Tuhan Tuhan kan menyampaikan wahyu itu kan dalam bahasa manusia juga ya untuk mengerti. Jadi memang dalam hal seperti itu Tuhan menyampaikan berdasarkan konteks bahasa zaman itu mungkin memang kita juga setuju gitu ya dengan bahasa manusia. Tetapi klaim yang kita ambil itu kan mengenai niat titik koma kalimat di dalam itu kan semuanya wahyu Allah ya. Mungkin uh, kalau titik koma di dalam itu ada maknanya ya kami setuju mungkin maknanya dalam hal penulisan dan penyusunan ya. Jadi kalau ada titik ini berarti bacaannya ya harus titik gini ya. Itu kami mengerti. Tapi kalau misalnya disebutkan titik koma dan itu semua adalah wahyu Allah itu agak tingkatnya agak naik ya. Jadi uh, itunya apa ya mungkin tingkat itunya sudah naik lebih dari yang dibayangkan gitu dan kami lihat dari proses sejarah Al-Quran sendiri yang keluar itu kan ada proses pembakaran Al-Quran juga terus penyusunannya juga sesudah Nabi Muhammad pertama terus kan sesudah itu kan dilanjutkan sama teman-teman Muhammad juga kan dilanjutkan dan habis itu terjadi pembakaran di zaman Utsman bin Affan ya. Jadi dia juga melakukan pembakaran. Nah, kenapa Pak kami merasa ini melemahkan Al-Quran itu sendiri? Karena orang Muslim sendiri mengaku bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tetapi pada saat pembakaran itu banyak orang Muslim yang menyaksikan tentang pembakaran itu. Tetapi mereka setuju. Mereka mereka tidak komplain dan lain-lain, tapi mereka setuju pembakaran itu hanya berjalan begitu saja. Jadi memang kami melihat bahwa walaupun mereka percaya bahwa itu firman Allah, tapi ya proses dan mereka punya cara untuk dalam praktiknya sendiri itu melemahkan apa ya Al-Quran yang mereka yakini sebagai firman Tuhan sendiri gitu. Mungkin sejauh ini seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Makil. Jadi konflik yang diajukan adalah ada proses kompilasi dan juga pemusnahan berbagai teks itu yang dianggap berkontradiksi ya dengan klaim bahwa setiap titik, setiap koma itu berasal dari Tuhan. Ya. Saya serahkan lagi waktunya ke grup satu untuk merespons argumen dari Pak Makil. Giliran Bulia kayaknya ini. Kak Edrik dulu, Pak. Saya biar jadi mendengar dulu. Biar gantian Bulia. Iya, Bu, aku mau ke toilet, Bu. Kak Edrik dulu, Pak. 2 minggu soalnya nggak ikut materi nih, Pak. Saya walaupun membaca tapi kan nggak mendengar pemaparan Bapak nih, Pak. Oh, Pak Edric mau merespons lagi atau gimana? Ya, ya udahlah. Eh, jadi, oke, terima kasih atas konflik yang diberikan oleh Bapak Makil. Ya, memang klaim yang disampaikan merupakan titik koma termasuk dalam wahyu Allah tersebut. Diakui sebagai wahyu Allah tersebut, lalu ditambah lagi adanya sejarah pembakaran, lalu pengumpulan ulang. Namun, yang saya ketahui bahwa memang ada cerita pembakaran, namun pembakaran itu dilaksanakan karena adanya versi-versi salinan dari yang diakui surat-surat dalam Al-Quran itu, namun ternyata berbeda gaya bahasanya ataupun pronunciation-nya ya dalam tulisan itu ya, bukan kan tulisannya, jadi nggak bisa. Ya, tapi pronunciation-nya itu bukan sesuai suku dari Nabi Muhammad itu sendiri, sehingga memang ada pembakaran
yang sebenarnya itu untuk lebih memurnikan memurnikan versi Al-Quran, mengupdate ya versi Al-Quran yang ada, sehingga muncullah versi Al-Quran yang sebagaimana diredaksi. Justru saya lihat malah semakin adanya kisah pembakaran itu semakin menunjukkan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini lebih valid karena versi-versi yang error yang tidak sesuai suku Muhammad yang asli, sesuai dialek Muhammad yang asli itu sudah dimusnahkan begitu. Jadi apa berikut ya, dan juga kalau melihat di dalam agama Kristen juga tentu kayak baru-baru ini LAI juga mengubah kata-kata yang ada dalam Alkitab, lalu eh, bahkan di dalam BHS pun, Stuttgart Tensia itu pun juga mengalami ada editornya, ada revisi juga, bahkan di dalam 1900-an itu pasti beda yang punya zamannya John Calvin, Martin Luther, sehingga sehingga ternyata Alkitab pun yang diakuinya dicatat dari manuskripnya pun juga ternyata mengalami proses pengeditan, dan yang itu pun nanti diterjemahkan ke bahasa lain pun jadi ada perbedaan. Tetapi pun juga ya apa yang diakui manuskrip, entah itu yang Stuttgart ataupun manuskrip Vulgata ataupun manuskrip apa, ternyata pun juga ada perbedaan kata di sana, terus titik koma bahkan, tetapi semuanya diakui sebagai firman Tuhan, bukan sebagai tulisan, iya bukan sebagai tulisan manusia begitu. Sehingga yang saya pertanyakan kembali, eh, jika manuskrip itu pun juga diakui, manuskrip ya, bukan salinan, manuskrip itu dikatakan satu iota pun atau titik segala macamnya itu diwahyukan Tuhan melalui penulis itu, karena dalam manuskrip itu mempunyai esensi hakikatnya sebagaimana itu firman Tuhan melalui bahasa manusia. Kenapa Al-Quran tidak bisa sama begitu? Ya, Oke, terima kasih Pak Edrik. Jadi argumennya melakukan perbandingan ya dengan Alkitab yang juga melalui proses-proses itu, tapi tetap diakui sebagai wahyu Tuhan, tidak ada indikasi pelemahan yang terjadi ya, sehingga Quran juga bisa dipercayai yang sama ya. Oke, saya berikan kesempatan lagi untuk grup 2. Tinggal Bu Titis nih yang sisa yang berargumen. Silakan Bu Titis. Oke, terima kasih Pak Edric untuk apa ya respon dari argumen kami. Dan tadi Pak Edric mengatakan bahwa ada kebakaran karena versi lain ya. Tetapi menjadi pertanyaan kenapa dibuat versi lain kalau memang diakui sebagai firman. Kalau itu firman Allah, kenapa dibuat versi lain? Berarti versi Muhammad itu bisa berarti kurang sempurna jika ada versi lain yang terbaru gitu. Nah, setahu saya juga eh, Bu, setahu saya, bukankah Al-Quran itu juga tidak diterjemahkan ya di dalam bahasa-bahasa lain seperti jika kita Alkitab ada dalam versi bahasa Indonesia atau USV dan sebagainya. Dan sepengetahuan saya, sepertinya Al-Quran juga memang tidak melakukan terjemahan-terjemahan seperti yang dilakukan oleh penulis Alkitab atau lembaga-lembaga penerjemah Alkitab gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kami kasih argumen lagi bahwa jika Al-Quran itu benar-benar firman Allah, mengapa Al-Quran itu masih bisa diberikan versi lain gitu? Jika kebakaran itu sudah pernah terjadi. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Bu Titis. Ini sebenarnya dari saya memberikan komentar sedikit ya, dari sisi klaim ada pergeseran sedikit
klaimnya seolah-olah apakah Quran wahyu Tuhan atau enggak. Tapi klaimnya sebenarnya adalah bahwa titik, koma, dan semua itu berasal dari Allah itu melemahkan Quran itu sendiri ya. Kalimat klaimnya sebenarnya seperti itu ya. Tapi tadi dari Putitis argumennya adalah kenapa ada versi yang lain, bukankah itu bukti pelemahan ya sehingga harus diperbaiki. Eh, Lalu apa ada apa proses pemusnahan itu, pembakaran itu yang diyakini juga itu melemahkan Quran gitu. Silakan Bu Lea, kali ini harus berargumen Bu. Silakan Bu direspons Bu Lea argumennya. Oh sorry. Iya iya silakan Bu di unmute terus berargumen Bu. Iya, ini jujur saya ngomongnya bingung dari mulai dari mana nih Pak. Tadi Bu Titis katakan karena pemusnahan itu ya Pak, kebakaran itu kenapa harus ada versi lain? Itu yang harus saya jawab ya Pak. Mau jawab yang mana aja boleh Bu, bebas. Oh gitu. Oke. Iya, jadi mungkin saya hanya eh, bahwa memang yang sudah dipaparkan oleh Pak Edric itu dalam penulisan Al-Quran ataupun ya dalam hal ini kan klaimnya Al-Quran ya mengenai titik koma itu kalau memang dari manusia tidak diwahyukan melemahkan Al-Quran. Tetapi seperjalanan sejarah penulisan Al-Quran sendiri memang dikatakan bahwa itu diwahyukan ya. Oh, tidak ada campur tangan manusia melemahkan kitab suci itu sendiri. Nah, eh, yang saya baca dari materi bahwa memang Al-Quran itu diwahyukan ya. Lalu untuk eh, huruf koma, kalimat atau apapun itu eh, apa namanya ada pewahyuan dari Allah, tetapi secara teknis penulisannya human error itu pasti bisa terjadi. Seperti juga kalau kita komparasi dengan penulisan Alkitab sendiri, kitab suci kita juga kan memang para nabi, para rasul itu kan diwahyukan oleh Allah. Nah, apa untuk pengkanonisasian itu kan memang kalau kita kembali ke sejarah pada saat itu, pada zaman itu eh, mereka menuliskan dengan di atas perkamen dengan tinta ya yang kemungkinan itu kan pasti bisa terjadi human error. Jadi esensi dasarnya kalimat ataupun isi itu secara menyeluruh itulah yang diwahyukan oleh Allah. Jadi eh, kalau memang untuk tanda baca itu campur tangan manusia, saya rasa apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi atau para rasul eh, nggak sepenuhnya melemahkan eh, apa Al-Quran sendiri karena dalam penulisan di kita pun di kitab suci pun juga kita eh, bisa saja terjadi seperti hal itu. Itu aja sih Pak. Oke, makasih Bu Lea. Jadi proses apa eh, pencatatan atau menulis itu semua dianggap tidak melemahkan apa esensi
atau isi dari wahyu yang memang diturunkan. Begitu argumennya Bulia. Nah, kita udah ada 3 argumen dari masing-masing grup ya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk rangkuman dan argumen penutup dari grup 2 dulu. Lalu nanti saya berikan kesempatan kepada grup 1 juga. Silakan grup 2. Terima kasih. Kami sebagai ini kami setuju ya dengan titik koma dan huruf yang ditambahkan untuk dalam hal penyusunan ya itu untuk memudahkan pembaca. Tetapi kalau itu disebut sebagai klaim dari disebut sebagai firman Allah dan itu semua ada maknanya, kami kurang setuju karena proses sejarah yang kami lihat itu ada banyak versi lain, terus kebakaran, terus ada juga yang diterjemahkan dan lain seperti itu. Jadi mungkin klaim bahwa rekan-rekan kami yang sebelah mengatakan bahwa semua titik koma adalah dari firman itu adalah firman Allah, kami kurang setuju seperti itu. Mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Makil. Dari grup 1 silakan. Kalimat penutup dan rangkumannya. Ya, jadi dari kami mempercayai bahwa sebagaimana titik koma Al-Quran, tanda baca Al-Quran merupakan wahyu Allah. Sebab di dalam kembali lagi kepada argumen saya yang awal bahwa Al-Quran ini menyimpan sesuatu yang esensi dan bukan yang fana. Dan ini terlihat dari sebagaimana wahyu Allah itu diturunkan, didikte dari bahasa Arab yang tidak tertulis, ada huruf hidupnya, dan mengalami perkembangan menjadi ada huruf hidupnya. Tetapi kan Al-Quran itu tetap, namun Al-Quran tetap ada di antara kedua zaman ini. Dan sehingga dari budaya lisan zaman Muhammad lalu mungkin dicatat oleh orang lain sehingga banyak versi-versi yang lain dan akhirnya ada suatu kejadian yaitu kebakaran itu yang membinasakan segala versi-versi yang lain untuk dipakemkan menjadi sesuai dengan dialek Nabi Muhammad sehingga sebagaimana titik koma itu sesuai sejarahnya Al-Quran tidak mencatat, tetapi apa yang disampaikan, dilisankan sebenarnya itu sudah ada titik koma dan tanda bacanya, sehingga tetap tetap karena memang budaya lisan, sehingga Al-Quran mau itu yang tertulis itu yang sekarang ya ada titik koma tanda baca itu tetaplah wahyu Allah sebagaimana zaman Muhammad diturunkan kepada Muhammad itu pun juga sebenarnya ada tanda bacanya karena dilisankan begitu. Oke, cukup? Cukup ya Pak? Oke. Terima kasih semua udah melakukan argumen dan udah ada kalimat penutup dan rangkumannya. Eh, untuk para analis yang tidak bisa hadir terus mendengarkan debat ini, nanti silakan di grup WA menentukan ya siapa yang lebih meyakinkan. Ingat kriteria kita adalah grup mana yang lebih meyakinkan, bukan salah benar ya. Recordingnya saya putus sampai di sini.